Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wartawan, terima kasih banyak telah menunggu rapat yang cukup panjang, sekitar 3 jam. Karena memang masalah yang kita bahas kali ini sangat serius terkait dengan masalah pertimahan di Provinsi Bangka Belitung. Dari rapat yang hari ini dihadiri oleh beberapa kementerian termasuk Bapak Wamenko Polkam hadir, Pak Ludewig, kemudian juga hadir tadi dari beberapa kantor staf kepresidenan, kemudian Dirjen Minerba, kemudian dari Kementerian Hukum, dari MenID, kemudian hadir juga pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung. Di sebelah kanan saya ini Pak Gubernur Bangka Belitung, Pak Hidayat, Pak Bupati Belitung, Pak Juni, kemudian Pak Bupati Belitung Timur, Pak Kamarudin Muten, hadir juga apa namanya, Dirut PT Timah, juga ini Ketua DPRD Belitung Timur, hadir juga tadi Wakil Jaksa Agung Profesor Asep, dan banyak sekali para pejabat terkait yang membahas masalah pertimahan ini. Dan seperti kita ketahui bahwa pemerintah sangat serius memperhatikan perkembangan yang terjadi di daerah, terjadinya insiden minggu yang lalu di Pulau Belitung, pembakaran terhadap kantor perwakilan PT Timah di sana, dan pemerintah sangat prihatin dengan persoalan ini dan berusaha untuk mencari solusi terhadap masalah yang kita hadapi bersama. Dari rapat yang tadi diselenggarakan telah disepakati bahwa PT Timah dibenarkan untuk terus melakukan pembelian terhadap timah yang ada di masyarakat dan yang kemudian dapat distok oleh PT Timah. Dan kami juga sudah mendengar pandangan dari Kejaksaan Agung, pandangan dari Ketua BPKP Pak Muhammad Ateh yang hadir langsung dalam pertemuan tadi, karena ini mengatasi situasi tertentu di daerah yang harus segera diatasi. Dan karena itu PT Timah dengan cadangan dana yang ada dapat melakukan pembelian terhadap timah yang beredar di masyarakat, yang diproduksi oleh rakyat, walaupun tentu kedepannya tidak bisa kita biarkan terus seperti itu. Dan pemerintah sedang mempersiapkan rancangan peraturan presiden mengenai pertimahan yang tadi kita dari rapat kita ketahui bahwa proses penyusunnya itu sudah dimulai dan sudah disampaikan kepada Pak Presiden dan Sekretariat Negara, dan Pak Dahana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan juga kami minta untuk mempercepat proses penyusunan peraturan perundang-undangan khusus mengenai masalah pertimahan ini. Dan sambil menunggu Perpres ini selesai, maka rapat tadi memutuskan untuk membentuk sebuah tim kecil yang dipimpin oleh Pak Profesor Oto Hasibuan, Wamenko Kumham IMIPAS, untuk merumuskan langkah kebijakan dan legalitas bagi PT Timah untuk melakukan pembelian timah yang beredar di masyarakat sampai selesainya peraturan presiden terkait dengan masalah pertimahan. Saya kira itu inti masalahnya, dengan harapan mudah-mudahan masyarakat di Bangka Belitung mengetahui perkembangan ini dan tenang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan kami paham bahwa kesulitan yang dihadapi masyarakat itu harus segera kita pecahkan. Itu yang dapat kami sampaikan. Maka di Pak Wamenko, maka ada yang mau sampaikan? Pak Gub ya, silakan. Cukup. Pak Dirut Timah. Oh ya, lupa saya. Ini ada Dirut Timah juga hadir ya. Tadi Dirut Timah juga hadir, kemudian Pak Direktur Main ID, Pak Ma'ruf Samsudin juga hadir. Jadi memang rapat kali ini cukup banyak yang hadir karena memang menyadari bahwa persoalan timah ini adalah persoalan yang serius, dan kita berharap ke depan persoalan timah ini dapat terselesaikan dengan baik. Bayangkan di dunia ini satu-satunya negara yang memproduksi timah itu tinggal Indonesia. Bolivia sudah stop, Malaysia sudah stop, Thailand juga sudah stop, tidak ada lagi. Dan Indonesia yang begini luas pun yang menghasilkan timah hanya ada di satu provinsi, Provinsi Bangka Belitung. Tapi sayangnya, ya timah yang sangat kaya raya itu, di samping juga ada unsur mineral yang lain, belum dapat kita kelola dengan baik, sehingga kita tidak dapat menentukan sebenarnya harga timah dunia didikte oleh orang lain.
Ke depan kita harus berpikir strategis seperti arahan Bapak Presiden supaya kita sebagai produsen harus menentukan harga timah dunia. Jangan dipermainkan oleh orang lain. Kita harus menertibkan ke dalam, jangan lagi terjadi penyelundupan. Sekarang ini ada negara tetangga kita yang menjadi produsen timah dan menjadi eksportir timah dunia. Padahal nggak ada tambang timahnya. Dari mana dia dapat timah? Ya, dari hasil selundupan yang ada di negara kita ini. Yang karena itu kita bekerja sama aparat penegak hukum, pemerintah, PT Timah, kemudian juga kita mengajak masyarakat kita sendiri juga supaya kita menata urusan timah ini supaya kita dapat menentukan atau mendikte harga timah dunia dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ada yang mau saya tanyakan? Siap. Izin Fadil dari Detik.com, Pak, ini kan sebetulnya yang kami baca isunya itu kenapa alasan PT Timah tidak membeli kembali ke masyarakat karena adanya penambangan timah itu diambil dari proses penambangan yang ilegal gitu ya, salah satunya ada di wilayah Das kalau nggak salah gitu. Mau konfirmasi aja sih Pak, apakah betul memang seperti itu gitu, dan kemudian sebetulnya sudah sejak kapan sih Pak PT Timah ini membeli timah dari masyarakat? Kan kalau tidak salah melalui beberapa CV gitu ya Pak, 8 CV atau berapa CV gitu Pak. Nah kemudian sampai timbul polemik itu kronologisnya seperti apa sih? Itu aja sih Pak. Ya, karena itu kita harus mengatasi kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat. Jadi antara apa yang ideal dengan apa yang terjadi di lapangan, itu harus kita serasikan. Memang kalau kita murni melakukan penegakan hukum, ya ditangkapin semua. Ya, yang ditangkap itu ya rakyat kita sendiri juga. Ya, dan belum tentu rakyat itu berniat jahat. Dia cuma mau makan aja, ya nambang timah di sana sini, nggak ada ayub, nggak ada apa. Bahkan tanah orang kadang-kadang yang kosong dipacul sama dia dapat timahnya sekilo 2 kilo. Di samping juga ada yang memang melakukan tindakan penambangan secara ilegal. Nah, kalau kita tidak memberikan satu kerangka kebijakan mengatasi soal ini, kalian semua akan ditangkapin semua. Yang kita tangkap itu siapa ya? Rakyat kita sendiri juga. Karena itu kita berusaha mengatasi keadaan ini. Ya, mengatasi keadaan ini untuk sementara waktu, sampai persoalan timah yang ada di masyarakat yang sekarang ini itu dapat kita selesaikan, dan selanjutnya kita berlakukan perpres baru untuk menangani persoalan pertimahan ini secara lebih tertib dan lebih rapi. Pemerintah kan harus mengambil satu kebijakan mengatasi keadaan. Jangan dibiarkan keadaan berlarut-larut tanpa satu penyelesaian. Jangan juga kita menegakkan hukum itu secara kaku tanpa mengerti latar belakang persoalan yang terjadi di lapangan. Jadi saya nggak mau jadi orang kejam, menegakkan hukum seenaknya, pokoknya hukum untuk orang tangkapi, berapa? Yang ditangkap itu rakyat kita sendiri. Kita justru harus mencari solusi, menyelesaikan persoalan itu dengan bijak. Begitu ya. Silakan yang lain. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak, saya lagi dari Antara. Pak, izin tadi disampaikan koreksi kalau saya salah, tapi saya menangkapnya tadi kan mengambil lagi timah dari masyarakat sifatnya sementara ya, ini kepada sifatnya sementara sampai perpres baru dibentuk, dibuat gitu ya Pak ya. Artinya sementara itu sampai kapan ya Pak? Terus perpresnya itu gimana? Apakah juga akan mengakomodir timah-timah rakyat? Ini yang kan karena timah rakyat itu nggak diterima, makanya mereka bergolak seperti itu kan ya Pak ya. Baik. Terus juga setelah ini Pak, rapor ini apa nanti kita lakukan ke bawahnya nanti? Terima kasih. Baik, begini, PT Timah itu punya dana untuk membeli timah yang beredar di masyarakat itu. Kalau kita tidak memutuskan seperti itu, hanya dua pilihan. Orang yang punya timah itu kita tangkapi, kita proses secara hukum, barangnya dirampas untuk negara. Dan kita kan menegakkan hukum dengan kaku kalau seperti itu. Atau yang kedua, timah tidak beli, penyelundupan jalan terus. Secanggih apapun kita, Satgas ataupun polisi lanal, melakukan upaya pencegahan, tapi perairan Bangka Belitung itu kan terbuka. Ya, dia pulau yang orang dari mana aja bisa pergi. Ya, naik perahu jongkong aja bisa nyelundup timah. Apalagi Singapura, Malaysia dekat sekali jaraknya dari Bangka Belitung. Jadi kita menghadapi kesulitan-kesulitan ini kan harus memilih satu kebijakan yang kita anggap tepat sebagai satu solusi untuk menyelesaikan masalah sementara ini.
Sampai kapan? Sampai perpresnya selesai. Jadi saya memberikan batas waktu. Hari ini kita rapat, besok tim kecil terbentuk untuk memberikan satu kerangka hukum bagi PT Timah untuk melakukan pembelian ini. So, kita berkeyakinan direksi PT Timah ini berniat baik membeli timah yang sudah terlanjur ada. Bukan membenarkan timah itu kan sudah terlanjur ada. Nah, jangan sampai mereka kemudian ditangkap sama aparat penegak hukum. Padahal mereka tidak melakukan kesalahan untuk kepentingan pribadinya. Mereka ada melakukan sesuatu untuk kepentingan negara. Itu perlu ada satu payung hukum. Karena itu tadi kita mengundang Wakil Jaksa Agung hadir, mengundang Kepala BPKP turut hadir untuk memecahkan persoalan ini. Nah, memang Kapolri kita tidak, TNI kita tidak undang karena memang areanya beda. Itu areanya adalah penegakan hukum di bawah koordinasinya Pak Menko Polkam. Jadi saya sini hanya menangani aspek-aspek hukum terkait dengan masalah pertimahan ini. Jadi kalau saudara tanya sampai kapan, kita udah bilang besok dibentuk tim kecil. Dalam waktu kurang dari 1 minggu maksimum, tim sudah merumuskan satu kebijakan. Tapi sementara itu PT Timah jalan terus melakukan pembelian sampai dengan keluarnya Perpres. Perpres ini kita mau percepat. Ya. Kalau bisa selesai dalam waktu 1 bulan, alhamdulillah. Berarti hanya 1 bulan untuk mengatasi keadaan ini. Tapi jangan berlarut-larut, tidak ada penyelesaian. Saya ingin bekerja dengan tenggat waktu dan sistematik, cepat, dan saya tidak ingin ada satu masalah tidak terselesaikan. Karena kan pejabat ini kan berganti-ganti. Nanti sekarang mau serius nggak selesai, pejabat baru udah lupa atau tidak mengerti apa masalah yang terjadi. Sebagainya masalah yang ada sekarang diselesaikan oleh pemerintah yang sekarang ini juga, jangan diserahkan kepada penerus yang mungkin tidak concern dengan persoalan yang terjadi. Yang lain silakan. Artinya apa yang dilakukan oleh PT Timah, artinya apa yang dilakukan oleh PT Timah kebuatan ini itu bisa dibenarkan ya Pak ya, terkait pembelian dan mengakomodir timah di masyarakat. Ya, sudah apa boleh buat. Kita sudah saya terangkan tadi alasan-alasannya mengapa. Ya, pada intinya itu tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan. Ya, semua masalah itu pasti ada jalan keluar untuk memecahkannya. Tapi mungkin dia merupakan satu exception, merupakan satu pengecualian. Ya, kalau kita belajar hukum itu mengatakan tidak ada hukum tanpa pengecualian. No rules without exception. Jadi mesti ada aturan tuh, mesti ada pengecualiannya dalam keadaan darurat, dalam keadaan tertentu, dalam keadaan mendesak. Jangan kita kaku, nah, lantas segala sesuatu tidak terpecahkan. Jangan pula kita biarkan terjadi pelanggaran hukum di mana-mana dan menyebabkan kerugian negara. Jadi kita tetap dalam koridor hukum, tapi ada exception. Exception itu hanya untuk sementara waktu. Sampai kapan limitnya kita tentukan.